dia mimpi kayak gitu, dan percaya nggak percaya Mas Yong ini berantem gitu di alamnya sana untuk ngerebutin pusaka tersebut gitu. Ladies and gentlemen, welcome to my videos. Sebuah kisah nyata yang saya alami beberapa tahun lalu di daerah Sumatera. Silahkan matikan lampu kamar Anda dan simak videonya. Halo, balik lagi bersama saya si Topi Merah. Balik lagi. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali Maaf. Saya akan menceritakan kembali pengalaman mistis yang saya alami di sebuah asrama. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana saya pertama ketemu dengan sosok wanita yang paling eksis di lingkungan asrama. Jadi pertemuan saya kemarin mungkin menurut saya sangat membekas di hati saya. Kenapa? Karena mungkin saya pertama orangnya penakut, yang kedua saya awam akan hal-hal seperti itu. Jadi pertemuan kemarin itu membuat saya makin penasaran akan sosok yang memunculkan fisiknya kepada saya. Di video kali ini saya mungkin akan sedikit menceritakan beberapa kasus yang terkait dengan sosok wanita misterius tersebut. Jadi kejadian ini dimulai kala kami ingin mancing. Saya hobi mancing dan bersama teman saya, inisialnya Mas Yong and Yung. Mungkin sedikit aneh. Kenapa? Karena saya ingin mancing itu sekitar jam setengah 10-an lah, itu mancing malam, setengah 10 malam. Dimulai dari kami merakit pancingan itu mungkin setengah jam lah, jam 10-an baru kami mencari umpan di sekitaran asrama itu. Satu-satunya tempat yang ada cacing, karena umpannya cacing, jadi satu-satunya tempat ya di dalam hutan depan asrama itu. Sebenarnya kami ragu ingin nyari cacing di sana karena hanya situ satu-satunya tempat untuk mencari umpan cacing tersebut. Jadi kami nekat ya, modal nekat, yang penting dapat umpan terus kita mancing gitu. Waktu kami ngambil umpan itu perjalanan ke sana kan agak ada ilalang-ilalang ya, mungkin setingginya sedada saya inilah ilalang-ilalang itu. Untuk masuk ke dalam hutan itu ilalang segini, tinggi-tinggi lah pokoknya. Tapi udah ada jalan setapak karena tempat itu ya sering kami buat jalan untuk mencari umpan gitu. Dalam hutan tersebut itu saya deskripsikan dulu, di hutan tersebut cuman ada pohon tebu liar dan pohon pisang. Karena pohon pisang itu menurut saya banyak cacing yang di tanah sekitaran situ, karena pohon pisang adalah tumbuhan yang harus di tempat yang subur gitu. Cacing adalah penyubur tanah gitu ya. Jadi perjalanan kami mulai dari situ ya belum ada namanya pikiran-pikiran aneh-aneh, saya ketemu ini, ada kejadian ini, dan ada apa-apa juga nggak ada gitu, nggak ada pikiran apa-apa ya. Kita santai, kita celometan lah, ngomong hana ini, teriak ketawa yang gede kayak cekakakan gitulah, namanya anak muda kan.
Sampainya di hutan tersebut, awalnya kami masih nyari spot nih, mana yang ada cacing, mana yang enggak gitu. Kami nyongkel lah pakai kayu biasa itu dari ranting-ranting pohon yang udah jatuh itu kami ambil, kami nyongkel. Nah, awalnya kami mencar karena hutannya agak luas dan mungkin kalau kami nyari bertiga terus barengan terus mungkin nggak mungkin dapat itu, mungkin dapat banyak ya. Jadi kami mencar. Saat kami mencari itu, saya memutuskan untuk regroup gitu. Jadi kayak apa ya, ayo kumpul itu, kayak kumpul barengan aja lah. Saya udah ngerasa hal-hal yang nggak enak karena pas saya lagi nyongkel itu di bawah pohon nangka, ada pohon nangka. Sekarang pohonnya udah mati. Jadi ada pohon nangka itu kayak ada yang ada orang jalan gitu, tapi posisi teman saya itu di belakang saya itu. Jadi berdua itu di belakang saya di depan itu. Saya nyongkel lah di depan saya itu kayak ada orang jalan gitu. Terus saya manggil lah teman saya itu. Ayo mas, sini aja kumpul, kita mau nyari bertiga. Perasaan saya udah nggak enak gitu. Nah pas kami kumpul, terus kami nyari cacing dan di depannya pas saya ceritakan tadi ada orang jalan, saya malah ke sana gitu, bertiga itu ke sana. Nah, tugas saya di situ megangin flash HP buat center, buat penerangan kan. Satu-satunya cuma flash HP itu. Jadi saya megang 2 HP ini. Satu saya pegang kanan, satu saya pegang tangan kiri gitu. Jadi posisinya itu bertiga membuat sudut segitiga gitu, Jadi saya di sini, terus sini Mas Yong, sini Mas Yung gitu. Nah, kami ngumpul di situ. Nah, di tempat itu ada cacingnya. Saya lagi kami masih asik-asik tuh nyongkel gitu. Tiba-tiba pas congkelan yang keberapa gitu, Mas Yong itu nyongkel. Pas nyongkel, semua itu mungkin denger ada suara kayak gini. Itu kami langsung lihat-lihatan itu bertiga tuh saling lihat itu. Apa nih? Nah, seletus Mas Jong ngomong gini, wah ketemu jimat nih. Aku kesini mau nyari jimat aja lah gitu. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, nyongkel lagi kedua kalinya, suara lagi kayak gitu. Gitu, agak kenceng terus agak kayak di hentakin gitu, serong gitu lah. Nah, terus yang pas lagi nyongkel dia ngomong gini, Mas Yong itu nyeletus kayak gini, mungkin babi nih, ini babi. Terus di pikiran pertama saya, babi kok di dalam tanah gitu. Saya nggak tahu ya, karena daerah saya di Jawa nggak ada babi ya. Mungkin kalau di sana mungkin babi di dalam tanah apa gimana, saya nggak tahu. Tapi Mas Yong itu nyeletus kayak gitu. Yang spontan dia langsung kayak nyongkel dengan semangatnya gitu. Pas congkelan yang terakhir itu suara itu kenceng banget dari arah mana saya nggak tahu. Itu kenceng sekenceng-kencengnya, kayak suara ya kayak orang batuk tapi kayak gede gitu so. Gitu tambah kenceng kayak ngusir loh. Kayak ngusir, ini tempatku, ngapain kalian nyongkel gitu. Nah, pas congkelan terakhir itu saya kabur duluan karena saya kan megangin senter nih. Nah, saya lihat madepnya ke sana tuh. Lihat apa di sana tuh ada apa gitu. Karena orang yang Mas Yung sama Mas Yong ini madepnya ke sana, liatin ke sana dan sana gitu. Jadi saya liatin ke arah yang sana kosong, banyak pohon pisang dan lain-lain. Nah, di sana itu saya lihat kayak ada hitam ya. Saya nggak tahu hitam itu apa. Pokoknya hitam aja di situ, ada kayak gumpalan hitam gitu dari situ. Nah, pas saya lari itu, yang saya ninggalin yang di belakang, jadi di belakang tuh nggak ada senternya gitu. Dia yang di belakang masih nyongkel apa itu. Saya udah lari duluan karena saya penakut itu. Nah, pas itu sendal saya itu terselip. Jadi posisi itu rawa terus hutan itu. Jadi sendal saya itu terselip di situ. Yang belakang udah teriak-teriak, Center gitu. Center ditolong center gitu. Ya saya balik lagi ngambil sendal pas saya enterin. Nah, pas balik kami udah kumpul lagi. Itu di belakang itu saya liatin kayak ya yang hitam itu nambah kayak ngikutin saya gitu, kayak nambah ngikutin gitu. Saya juga
takut sebenarnya, takut ya gimana, satu-satunya adanya situ. Untung pas di situ saya udah dapat cacing banyak, kami udah dapat cacing lumayan lah, cukup buat mancing gitu. Nah, sudah kami langsung keluar dari hutan itu, kami mancing. Nah pas mancing ini anehnya, biasanya ikan itu agak susah nyarinya, tapi malam itu tuh alhamdulillah tuh kayak apa ya, ikan tuh pada nimbul gitu, kayak ikan lele, ikan gabus gitu pada nongol-nongol gitu, palanya di air gitu, kayak nih pancingin gua nih pancing, ini pancing gua kasih gitu, kayak dikasih gitulah. Dan kami ya singkat cerita kami banyak dapat ikan, kami bakar, kami pepes segala macem. Besok malamnya, percaya nggak percaya, si Mas Yong itu tidur dan mimpi sosok yang ganggu kami pas nyari cacing itu. Dia mimpi dia mempunyai kayak pusaka itu, mungkin karena menurut saya karena omongan Mas Yong itu pertamanya dia, saya mau nyari jimat terus dikasih beneran jimat itu, mungkin ya saya nggak tahu mau nyari jimat atau pusaka gitu omongan dia tuh dari awal tadi. Nah, dia mimpi kayak gitu dan percaya nggak percaya Mas Yong ini berantem gitu di alamnya sana untuk ngerebutin pusaka tersebut itu. Singkat cerita, Mas Yong itu dapat pusaka tersebut, tapi yang saya bikin aneh, yang aneh sampai sekarang itu nggak bisa lupa. Pas Mas Yong bangun itu ada bercak darah itu di badannya, itu ada bercak darah itu. Darah memang real darah itu. Saya lihat juga darah itu. Darah, terus saya bangunin lah yang Mas Yong itu tadi, kenapa gitu banyak darah di badannya gitu. Terus dia ngomong, ya ceritalah, saya ketemu yang jagain, saya yang gangguin kami semalam gitu, yang gangguin kita semalam gitu. Dia ngomong gitu, apa nih sosoknya? Nah sosoknya itu ternyata ular berbadan manusia, itu yang penjaga asrama juga, tapi dia ruang lingkupnya lebih luas itu. Jadi sekitaran asrama, hutan-hutannya itu yang megang kawasan itu dia. Itu ceritanya. Nah, singkat cerita, kami cerita gitu, dia disuruh ngambil pusakanya yang tersebut. Itu di tengah-tengah, jauh lah di tengah-tengah hutan, di situ ada kayak pohon mati, ya situlah pusakanya itu. Tapi Mas Yong itu memutuskan untuk tidak diambil, karena kalau diambil efeknya itu luar biasa. Mungkin namanya penjaga ya, kalau udah diambil mungkin dia udah nggak jaga lagi gitu. Mas Yong itu nggak mau ngambil pusaka tersebut. Akhirnya pusaka masih di situ sampai sekarang. Mungkin itu aja cerita hari ini. Kita bersambung lagi besok, bakal ada yang lebih seru gitu. Bakal ada lebih yang kocak-kocak lah dari cerita kami gitu. Udah, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, karena saya susah ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Udah, sampai jumpa besok. Bye-bye.